Mas Garin, saya tidak perlu memperkenalkan Anda sudah terlalu populer, semua sudah tahu Anda. Jadi begini Mas Garin, setahu saya sinematografi merupakan suatu cabang kesenian yang paling mudah, relatif paling mudah, tetapi paling lengkap. Ya, pokoknya semua kesenian itu ada di dalam sinematografi. Nah, kami kan tahu satu di antara sekian banyak yang diciptakan, dihadirkan oleh sinematografi adalah gedung bioskop. Ya, itu betul. Kan yang dihadirkan. Nah, waktu itu gedung bioskop pernah tenggelam, tetapi belakangan saya lihat revival lagi. Ya. Tapi mendadak ada corona. Ya. Nah, bagaimana nasib gedung bioskop itu sekarang, Mas Garin? Ya, kalau dihitung dari jumlah penonton dari beberapa film yang harus beredar di bioskop dengan protokol COVID sekarang, itu hampir tidak punya arti di dalam ekonomi ya, penonton 20.000 semacam itu. Sangat kecil sekali. Artinya itu. Padahal tahun 2019 jumlah film Indonesia itu mencapai 140 dengan penonton hampir 50 juta penonton. Itu tahun 2019 sebelum corona. Gitu. Jadi setelah corona ini memang hampir tidak ada fungsi bioskop untuk masalah ekonominya. Itu yang terjadi, tapi karena adanya sekarang OTT, over the top, yaitu kayak Netflix, Disney, dan pelayanan digital platform lokal kayak WTV, kemudian GoPlay, dan sebagainya, maka beralih sekarang dari gedung bioskop ke OTT ini. Nah, peralihan itu secara ekonomi apakah cukup memadai atau bagaimana, Pak Mas Garin? Ini Indonesia ini kan negara selalu peralihan begitu cepat, persiapan tidak cukup cepat. Itu selalu di Indonesia ini kan gitu. Lalu kita memaklumi negara paling maklum lah gitu kan gitu. Asal ada niat baik itu udah kita maklumi semuanya. Nah, memang sebetulnya ada dua percepatan yang karena protokol COVID orang harus online, ya kan. Itu adalah sebuah krisis kemanusiaan besar. Tapi sebenarnya di dunia sejak tahun 2018 lah itu ketika digital 2015 dikenalkan di Jerman dalam forum ekonomi sudah memberikan suatu catatan bahwa seluruh kehidupan akan dipengaruhi oleh layanan platform digital itu sendiri, seperti itu. Mempengaruhi segala aspek. Harusnya kita sudah mempersiapkan nih ketika 2018 masuk di sini. Tapi kebanyakan kita kan negara pasar, bukan negara produsen. Ya kan? Itu kan negara pasar, maka kita merasa bahagialah. Disebut semua angkanya. Pengguna internet nomor 1, jumlah handphonenya 2 kali lipat jumlah penduduk. Terus angka-angka pasar ini ya. Angka yang sering tidak dilihat bahwa itu pasar, bukan produsen kan gitu. Padahal negara beradab bukan negara produsen. Pas ketika ada corona ini, maka kebanyakan masuk ke dalam OTT. Nah, OTT lokal ini dipaksalah membangun itu sebagai alternatif ekonomi. Lalu harus mengisi. Karena yang diisi harus banyak, ya kan? Gitu. Kebunnya luas, pengguna internet kita naik 193% kan gitu. Maka terjadilah produksi-produksi murah dengan waktu cepat gitu. Maka dalam OTT sekarang ini belum memadai dibanding bioskop dan terjadilah apa yang disebut pasar yang banal. Pasar yang untuk mengisi dan merebut pasar secepat-cepatnya. Tapi Indonesia kan selalu gitu. Di mana-mana politik, ekonomi kan selalu banal. Gayanya aja sopan, tapi sebetulnya kenyataannya banal. Ada menulis perkataan banal itu bagaimana?
Banner tuh liar tanpa kode etik kan gitu, kan gitu. Jadi Kan nggak sampai hati bilang biadab gitu kan. Oke. Ya tapi itulah, kita berhenti tertawa karena saya kira tadi kan kita lihat dari dari apa distribusinya. Kalau produksinya sendiri bagaimana, Mas Karin? Pada waktu gara-gara pandemi ini produksinya secara kuantitas dan juga secara semangat itu bagaimana? ya kalau kuantitas pasti menurun ya kan? Hampir 50% lah, 60% gitu menurun dalam bentuk film, bukan dalam bentuk seri untuk OTT ya. Semangat pasti tinggi, tetapi membuat karya di lapangan dengan protokol COVID itu pertama tadi ya, Biskup belum punya pasar. Kemudian kedua, ekonomi untuk mengikuti protokol COVID mahal. Kayak saya misalkan kemarin menjadi supervisi untuk produksi Netflix pertama kali di Bali, membawa 100 orang dari Jakarta ke Bali, ditambah di sana kru bisa 200 orang. Itu dari kru aja. Belum pemain ekstra bikin upacara. Setiap seminggu harus rapid kan. Itu aja hanya mengikuti protokol COVID. Misalnya kita memblok jalan, tempat masuk keluar sudah ada satu pintu gerbang untuk rapid gitu. Itu cukup mahal dan tergantung pada disiplin dari perusahaan. Misalkan ada teman saya sekarang bikin sebuah karya dari suatu perusahaan yang sangat disiplin karena internasional tentang COVID itu. Problemnya begitu salah satu kena COVID, pemain itu berhenti semua bisa tertunda 3 minggu minimal. Karena misalkan pemainnya atau krunya kena kan berhenti semua dulu. Dilanjutkan lagi, begitu ada lagi bisa terhenti gitu. Sehingga teman saya kemarin baru aja bicara bahwa overproduksi dengan protokol COVID dan ada hal-hal yang menyangkut COVID itu bisa sampai 3 miliar dan sebagainya. Hanya untuk urusan yang terkait dengan COVID. Betul. Maka membuat karya gini harus hati-hati. Semangat boleh tinggi, tapi sering hal-hal yang tidak terduga terjadi. Bisa saja lancar kayak produksi saya. Tetapi bisa juga terjadi seperti teman saya. Nah, kalau boleh saya tahu, kenapa kok produksi Anda bisa lancar, produksi teman Anda kok nggak lancar? Nah, ya, ini kalau menganalisa situasi Indonesia ini memang agak rumit di segala bidang ya. Banal. Banal karena ada faktor X. Ketika misalnya saya ditanya, Garin, apakah kamu jamin dengan sistem disiplin ini yang kamu tetapkan ini tidak akan terjadi masalah dengan COVID gitu? Saya bilang ya, karena dia orang bule. Tapi dalam hati saya ya, gimana bilang ya? Nanti di airport aja antri sudah nggak terkendali kan gitu. Ya kan antri di airport, bahkan sekarang ada pesawat yang pada waktu Desember kemarin sedang puncak-puncaknya, ada pesawat yang jelas-jelas kursinya berdampingan. Ada pesawat yang berjarak kan. Tapi ada pesawat aja yang berdampingan kursinya. Jadi siapa yang sebetulnya sungguh-sungguh bisa menjamin tidak terjadi. Tapi ya faktor X-nya ada, lancar terus. Di produksi saya kan gitu. Di teman saya pas kebetulan ada salah satu pemain terkena COVID kan gitu. Meskipun protokolernya cukup bagus, sama-sama bagus gitu. Tapi faktor di luar studio dalam perjalanan dan sebagainya yang tidak terkontrol. Kalau kita ke daerah-daerah aja malah dimarahin saya pakai masker. Ke Makassar malah dimarahin. Wah, Garin untuk apa masker? Nggak bisa kita nembang-nembang bareng. Wah, ya sudah lah kita. Seperti itu. Jadi ada faktor X, ada faktor organisasi disiplin, tapi ada faktor X yang memang kadang-kadang kita tidak bisa baca ya. Nah, Anda kan kebetulan aktif sekali ke daerah, ya, di sini ya. Saya terus terang selama setahun ini nggak pernah keluar Jakarta, ya. Tapi Anda kan
berkeliaran di Jakarta, di luar Jakarta. Nah, kalau Anda perhatikan, ini belakangan ini, nah ini agak keluar sedikit dari sinematografi, ya. Baru tadi pagi itu ada anggapan bahwa di daerah itu, terutama di pedesaan, itu nggak ada kasus COVID itu nggak ada. Nah, ini kan saya kan cuma baru dengar saja, tapi yang jelas ya Baduy itu nggak ada. Kemudian seorang staf saya tinggalnya di Sumbawa di desa. Saya tanya di desa kan di sini kan dia harus ketat, tapi di sana gimana? Di sana nggak ada. COVID itu nggak ada, jadi, nah ini kan saya dengan wawasan saya yang sempit, nah Mas Garin kan sudah keliling kan, apa yang Anda lihat di pedesaan? Ya, menurut saya ada dua aspek, ada kemungkinan desa-desa tertentu ya, kayak Baduy, karena sistem environment dan kemampuan mereka menjaga kelompoknya itu bisa memang tidak terkena COVID gitu. Tetapi di beberapa desa yang saya kunjungi memang tidak ada katanya yang terkena, Mas Garin, gitu nggak ada. Saya sendiri juga bingung kan. Nah, tapi yang kedua adalah makanya kan Anda di Makassar aja pakai masker mereka nggak mau kan. Iya, di desa-desanya itu mereka nggak mau malah kan gitu. Ada lagi apalagi di wilayah desa di Jawa Timur gitu ya. Malah kadang-kadang kita pakai masker kayak planet lain, makhluk planet lain yang datang, kita kebingungan sendiri gitu kan. Gitu. Jadi kita pakai masker, orang lain nggak ngelihat, mereka yang lihatin kita. Jadi bingung sendiri, saya yang salah atau bukan yang salah kan seperti itu, ya kan. Tapi yang kedua adalah kalau ada kemungkinan memang suatu sistem kehidupan yang tidak tapi yang kedua memang kita pemerintahan kita tidak berbasis pada data dan fakta. Apakah orang meninggal di sebuah desa karena COVID dan tidak kan tidak tahu kita kan gitu. Gitu. Dan hampir sebetulnya data fakta tentang aspek-aspek berhubungan dengan COVID itu kan antara apa yang disebut pameran viral sesuatu kerja penanganan COVID dan kenyataan kan semua menjadi kadang-kadang menjadi negara event, negara viral kan. Negara-negara kan negara event yang kesuksesannya diviralkan kan gitu lewat media sosial. Jadi negara event. Contohnya lah gini, kita semua sudah tahu pengumuman di TV kan gitu. Kalau ke Bandung atau ke sini akan diperiksa, nanti akan balik lagi. Kalau ketahuan nggak membawa surat gitu, misalnya surat COVID itu atau pemeriksaan dengan swab. Semua orang menganggap itu hanya di TV. Dan pada upacara itu aja ada. Setelah itu ya ke Bandung, kemana-mana ya aman-aman aja, tidak diperiksa juga kan gitu. Dan hanya diumumkan aja atau satu gubernur bicara lagi di sana, saya akan menjaga gitu kan daerah ini untuk disiplin COVID, viral kan gitu. Memang ini gaya kepemimpinan tagar dan viral kan, viral gitu. Tapi nggak juga berapa kilometer dari situ kampung warung-warung berderet malam minggu orang nggak pakai semua, nggak pakai penutup mulut semua dan padat. Di tempat yang tidak jauh, hanya berapa kilo dari gubernur menyatakan gitu. Dan pernyataan itu cukup muncul di TV kan gitu. Cukup. Lain lah, saya ambilin contoh kasus lah. Ada teman saya kebetulan karena saya banyak mahasiswa nggak punya uang lah. Duitnya pas-pasan ke Kalimantan, contohnya lah. Atau ke pulau lain. Lalu tiba-tiba ketika balik, ternyata di pemeriksaan di airport, dia positif. Oke, bingung dia karena di airport tuh yang memeriksa juga tidak ada itu tindak lanjutnya. Misalkan kalau kamu diperiksa di airport terkena COVID, ada ambulan, ya kan? Menjemput di tempat isolasi lumayan kan gitu. Atau ada petunjuk teknis tempat-tempat untuk isolasi atau puskesmas kan tidak ada. Kamu diperiksa, setelah itu urusan kamu. Dan dilemanya adalah, ya kalau punya duit. Ya kalau saya nggak punya duit, di Kalimantan 2 minggu, bagaimana? Isolasi saya, bagaimana? Kebetulan saya nggak punya cukup teman.
malah merepotkan teman. Setelah jujur lalu temannya aku bilang kan, "Anjir kamu gimana riwayatmu?" Kan begitu ya. Lalu, "Wah tenang Mas, saya kemarin udah." "Loh kamu udah di Jawa lagi, di Jakarta?" "Udah." "Lah caramu gimana?" "Kemarin saya nggak pulang ke hotel, saya di airport, saya manipulasi keputusan di kertas itu sehingga menjadi negatif." Tapi kan plus jadi negatif kan agak susah ya anunya kalau Itu anak-anak muda pakai komputer gitu saya nggak tahu lah pokoknya saya bingung. kalau minus jadi plus kan gampang. Tapi kalau plus jadi minus kan pakai tip X mesti itu. Tapi dia kan pakai komputer ya. Oh, oh iya 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 iya. Udah sangat canggih lah. Iya iya iya, pinter. Jakarta membayangkan nggak naik pesawat. Oleh karena itu menurut saya memang kalau kita ke luar negeri mau parah atau tidak parah, informasi siapa yang terkena, lalu tracking, ya kan, itu menjadi bagian dari rasa trust masyarakat pada keputusan-keputusan itu atas dasar suatu sistem organisasi yang kuat dari sebuah pemerintah, sehingga mereka tahu kalau turun ya turun, naik ya naik gitu, dan mereka bisa trust pada itu. Nah memang kemudian dalam hubungan dengan film sama aja kan. Kita juga sebenarnya bingung, misalkan, ayo kita ke daerah X gitu ya, X kayak Jakarta. Daerah mana yang merah-merah semua? Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta. Lalu gimana kita mau jalan kan gitu? Ya kan semua merah loh. Kalau di Korea misalkan, ya, oh daerah ini misalkan Jakarta Selatan, Korea, atau misalnya Seoul. Daerah ini di tracking nggak boleh nih lewat jalan sini. Karena ada trackingnya nih. Tapi jalan ini boleh kan seperti itu. Sehingga tapi kalau Anda dulu waktu masih bulan Desember Anda Jakarta, daerah mana yang merah-merah semua ya Jakarta itu. Lalu kita mau jalan kemana kan gitu. Oleh karena itu sistem data dan informasi menjadi sangat sulit digunakan oleh para profesional. Pembikin film yang lahir kemudian adalah sistem pencegahan kan lewat rapid tiap minggu dan sebagainya. Mestinya Anda bikin film itu ya, tentang ini, tentang kebanalan. Wah, kalau cerita kebanalan antara ironis, sedih, tapi kan bangsa ini kan modal besarnya tertawa ya. Iya. Juga menjadi tertawa juga kan gitu. Jadi susah kategorinya tragedi atau komedi susah ya. Susah betul. Kadang-kadang harusnya tragedi kita anggap menjadi pameran program pameran padahal itu program tragedi kan gitu. Berarti lah jadi ini disebut apa komedi atau tragedi kita sendiri juga bingung ngadepinya kan gitu. Ini Samuel Beckett senang kalau di sini ya. Oh iya betul itu senang sekali dia. Wah, teorinya akan menemukan bentuk-bentuk nyatanya gitu. Oke. Sekarang baliklah bicarain Anda sekarang secara pribadi, ya. Jadi sudah kita nggak bicara pemerintah, nggak bicara apapun ya. Tapi secara pribadi, apa yang Anda waktu sebelum COVID dan setelah COVID itu apa yang Anda rasakan ada perubahan pada diri Anda sendiri? Oke. Yang pertama adalah ada dua persoalan utama ya. Bagaimana kita membuat pekerjaan rumah untuk diri kita sendiri. Yang harus dilakukan karena kita dalam rumah. Nah, yang kedua adalah apa yang disebut waktu jenuh psikologis, betul, lebih ke psikologis menghadapi waktu pandemi di dalam ruang yang hampir sama. Beruntung saya masih nekat jalan-jalan ya. Orang lain, saya yang nekat jalan-jalan aja sudah mengalami waktu jenuh kan, gitu. Tapi Anda memang mengalami kejenuhan kalau Anda di rumah. Ya biasa di rumah itu ada. Kan Anda kan, saya tahu Anda kan otak Anda kan jalan terus kan, Anda kan otaknya bisa kemana-mana kan. Tapi itu pun Anda merasa jenuh. Kalau otak Anda yang bergerak, Anda ingin badan Anda yang bergerak gitu. Iya betul. Jadi gini, waktu itu saya pusing juga suatu hari saya lihat Teguh Karya di rumah kan enak ya.
lalu Rianti Arno di rumah gitu. Saya itu terlalu banyak jalan kan, Papua ini, lalu saya sedang di Kalimantan, ketemu sama temen di Dayak lah. Saya ngeluh, saya itu pengen lah sama para maestro duduk di rumah orang-orang lain, datanglah ke rumah saya kan gitu. Tiba-tiba dia malah bicara seperti, Pak Garin kan udah sering ke sini. Iya, itu tetangga saya itu berladang berpindah, tetangga yang sendiri berladang menetap. Pak Teguh Karya, teman Pak Garin itu termasuk berladang menetap mungkin. Tapi kalau Pak Garin termasuk berladang berpindah, bakatnya masing-masing. Jadi bertahun-tahun saya cari teori ketidakpuasan diri, dinasihatin sama orang Dayak, langsung saya, mungkin saya memang tubuh saya itu berladang berpindah. Jadi kalau bekerja keluar rumah, ke Papua, ke NTT, itu secara sosiologis, psikologis itu langsung mendapatkan kekuatannya. Tapi begitu di rumah layah-layah nggak jelas itu, saya itu kayak orang Jawa, layah-layah gitu kan. Sehingga waktu pandemi ini terpaksa melakukan suatu silabus kan. Apa? Melakukan apa? Silabus, menjadwal diri. Oh. Bekerja tiap hari di rumah kan gitu. Ketika ada di rumah. Ya istilahnya memaksakan diri lah. Ya betul gitu. Nah tidak gampang karena itu, karena kalau sebenarnya orang-orang di wilayah tropis ya itu lebih suka keluar rumah. Di wilayah 4 musim ya, kalau Anda ke Eropa gitu jam udah sepi, orang udah silap. Maunya masuk rumah. Kalau di kita, Chinatown aja itu bukan urusan bisnis, karena teman-teman Asia lebih suka begadangan, rumahnya sempit sampai pagi, jadi buka toko sekalian aja. Itu candanya gitu. Jadi memang harus ada kemampuan mensilabuskan diri di dalam rumah, lebih ke dalam rumah. Sehingga ada jadwal, misalkan menulis, hari tahun ini saya akan menulis 3 buku dalam 2 tahun misalkan. Kemudian membuat program, lalu mentoring banyak sekali dilakukan itu, lalu membagi ide-ide ke berbagai kelompok yang bisa bekerja atas dasar ide kita. Sehingga sebenarnya otak kita lah yang menggerakkan kreativitas kita, menggerakkan kehidupan. Jadi Anda berhasil lakukan itu? Ya, menurut saya dalam ukuran saya cukup. Jadi misalkan gini, saya punya ide gitu. Oh, ada kelompok tari bedoyo di Solo yang bisa berlatih dalam kelompoknya. Maka saya memberi ide suatu karya baru ke Solo. Lalu di Minang ada kelompok Nan Jombang. Mereka satu keluarga besar yang bisa berlatih bersama, nggak perlu harus keluar studionya. Maka saya memberi ide tentang tari namanya Di Atas Sajadah. Apa? Gitu. Di Atas Sajadah judulnya. Oh ya, oke. Lalu ada kelompok lain lagi, saya dengan Galeri Indonesia Kaya mentoring untuk ruang-ruang kreatif untuk anak-anak muda semuanya. Jadi kita melakukan apa yang disebut berbagi kreatif untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan berbagai kelompok seni gitu. Itu yang banyak dilakukan lalu. Berarti teknologi telekomunikasi audiovisual itu sangat berguna untuk para sinias ini. Ya, betul. Sebetulnya ada keuntungan dari mereka yang bergerak di wilayah audiovisual ini. Karena media teknologi baru cenderung audiovisual semuanya kan. Screen semua serba layar sekarang masyarakat screen. Semua membutuhkan gambar itu. Jadi memang pada disiplin audiovisual itu lebih diuntungkan walaupun tidak lalu berlebihan, memberi ruang keselamatan di pandemi ini. Tapi artinya kalau kita, maaf saya menyebut kita padahal saya kan bukan dari sinias ini, tapi saya sudah merasa akrab sekarang saya sebut kita. Jadi sebetulnya tergantung kita pandai-pandai memanfaatkan situasi baru ini, new normal ini. Ya betul, sebenarnya krisis kan artinya opportunity dan danger ya. Dalam bahasa Cina digabungkan krisis. Ya jadi satu. Ya, sehingga memang setiap kesempatan itu kan nggak pernah besar, kesempatan selalu kecil. Tapi diprogres menjadi besar kan gitu. Oleh karena itu di dalam pandemi ini kalau Pram kan bilang segalanya dimulai dari pikiran kita, gitu. Pikiran kita termasuk juga cara memecahkan krisis ini kan gitu.
Sehingga sebetulnya banyak ruang-ruang yang bisa dikerjakan dengan berbagi ide, berbagi kerjasama, berbagi apa yang disebut mentoring dengan cara pelayanan online itu dengan segala kelemahannya. Gitu. Oke, dan dalam mentoring itu Anda juga mementor para sinias-sinias muda di seluruh. Ya, memang sebenarnya sekarang kan saya banyak membangun dua bentuk seni, satu film dan dua seni pertunjukan. Jadi misalkan dengan Jarum saya menjadi koordinasi untuk ruang kreatif seni pertunjukan yang tiap tahun ada proposal terbuka sampai 400-500 proposal terbuka. Lalu mensubsidi sekitar 50 sampai lalu dipilih 14 dan kemudian di mentoring. Dilemanya kemudian adalah mentransformasi, tadi kita bicara tentang kemampuan kita adaptasi kepada cara-cara baru digital ini, ekosistem digital ini. Nah, para teaterwan, para penari, dan sebagainya harus bisa mentransfer bentuk-bentuk kesenian yang ditonton langsung ke dalam bentuk-bentuk seni yang online, ditonton lewat layar. Nah, mentoring harus mencakup dua aspek itu. Dan menurut Anda memang sekarang panggung pergelaran itu ya tadi Anda menyebut seni pergelaran itu kalau bioskop kan screen ya, tetapi kalau panggung dari seni pergelaran juga ikut menjadi screen. Ya, segala-galanya screen sebetulnya. Gitu. Segala-galanya menjadi screen. Kita ini screen sebetulnya, udah layar kita ini. Gitu. Iya. Sekarang ini kan ya, kita sama-sama. Nah, apakah Anda pernah membayangkan bahwa peristiwa seperti peradaban seperti ini itu memang akan terjadi sebelumnya pada tahun 2019 lah? Ya. Sebetulnya kalau secara ekstrim itu nggak pernah terbayangkan. Iya. Secara ekstrim ya, sekarang ekstrim ya. Karena tragedi COVID. Tapi tahun 1979 saya di Semarang di Loyola kan saya. Saya sering bikin teater, salah satunya itu komputer. Judulnya tahun 1979 lah gitu. Itu Anda Loyola ya? Iya, saya di Loyola di Semarang waktu itu. 1979. Iya, bikin. Usia Anda berapa waktu itu? Iya, berapa? Sekitar kalau SMA kan sekitar 17, 18 gitu kan. Nah, itu apa? Karya Anda apa? Saya waktu itu banyak bikin karya teater yang dikasih uangnya, didukung oleh para pastor, banyak orang Belanda waktu itu kayak Romo Kulman segala. Jadi kayak Romo Van Dense, Anda ngalami nggak Van Dense? Mengalami, tahun pertama masih mengalami itu Van Dense, ya kan? Itu generasi Loyola waktu ada Supra, gamelan Supra. Iya. Saya pernah menyutradarai dengan orkestra Supra, jadi kayak opera Jawa sebenarnya mengulang saat SMA aja. Gitu. Nah, oke. Itu Anda bisa cerita tentang karya teater Anda yang di Loyola itu? Ya, sebenarnya waktu itu saya tidak pernah berlatih teater secara formal di kelompok teater, karena di Semarang tidak cukup subur ya teater. Tapi saya menulis, dan sedang menulis, Romo-Romo ini kayak Romo Kulman selalu tertarik dan kemudian mendukung untuk dipentaskan. Kayak komputer ini ya cerita tentang suatu masyarakat yang dipimpin Raja Yalim gitu kan, yang bohong terus, ceritanya gitu. Lalu lahirlah komputer yang bisa menunjukkan secara screen apa saja kehidupan yang nyata. Dan selalu mengomongkan kebenaran. Akibatnya rajanya makin lama disebut raja pembohong. Lalu komputer itu menjadi raja kebenaran. Tapi raja pembohong ini kemudian lama-lama dia menjadi tergoncang kewibawaannya dan mematikan semua komputer itu. Walaupun masyarakatnya harus menjadi masyarakat yang tidak beradab. Tapi demi kebohongan, dia rela masyarakatnya tidak beradab. Ini contoh karya komputer tahun itu yang mungkin kalau nggak ketemu Romo-Romo Belanda juga nggak akan terima naskah itu ya untuk tahun itu gitu. Itu tahun 79. Ya betul. Dan sebetulnya Anda sudah meramal bahwa itu akan terjadi pada tahun
sekarang ini ya. Iya, tapi tidak se ekstrim sekarang ya. Loh, tapi kalau bicara tentang politik sebetulnya kan ya saya nggak usah sebut apa, nanti kalau enggak kan kita bisa dilaporkan polisi. Itu kan sebetulnya kan terjadi pembunuhan komputer pada saat ini. Ya, betul. Jadi fungsi komputer yang harusnya berbicara tentang kebenaran lalu dihilangkan atau dikurangi. Iya toh. Malah kalau kita mau dengerin komputer, kita langsung dilaporin ke polisi. Itu Romo Kulman memang lucu. Harusnya saya kan diterima di Gajah Mada Antropologi, ya kan? Tapi saya daftar IKJ, lalu saya lewat Semarang mampir. Garen, kamu sekolah mana kayaknya? Ini terima Gajah Mada. Loh, kamu nggak daftar IKJ? Jakarta katanya daftar. Iya, saya juga diterima. Lalu aku mau Gajah Mada. Kenapa ke IKJ? IKJ kacau, guru-gurunya seniman-seniman semua, nggak ada silabus yang bener, nggak jelas kan, aku bilang gitu kan. Dia malah bicara gitu, Romo Kulman ini. Sekarang ada almarhum baru aja bilang gini, ya enakan kamu kalau kamu jelas, sekitarnya nggak jelas, tapi ilmunya jelas, ya nggak apa-apa, kamu malah jelas terus kalau kamu bisa bertahan jelas, katanya gitu. Kalau kamu ya. ke Gajah Mada semua jelas, kamu nggak kelihatan nanti. Ya. Saya ke IKJ gara-gara diomongin Romo Kulman itu. Aduh, bagus ya. Oh, jadi oke. Sekarang saya tidak sejauh sampai ke Loyola, walaupun saya suka sekali karena ya saya kan berasal dari Semarang, walaupun saya sekolahnya itu sekolah saingannya Loyola, Karangturi saya. Saingan basket itu. Ya, cuma sayangnya kalau di Karangturi saya iri sekali lihat Loyola karena kebudayaannya berkembang sekali. Kalau di Karangturi kan diajarinya, waduh, kan semua ilmu-ilmu pasti semua. Oke, sekarang dalam sinematografi sendiri, apakah Anda bermimpi? Ya saya pun kan juga dari performing art, dalam musik kan juga panggung. Cuma sekarang kan sudah nggak mungkin. Ini baru saja tadi saya habis bikin satu karya, yaitu mempergelar Michael Anthony, itu pianis yang buta dan autis, itu main piano konsertonya Tchaikovsky diiringi oleh orkes simfoni tetapi secara virtual. Saya sudah tahu kalau itu akan sulit sekali, tetapi ya biasa saya paksakan aja ya kemudian akhirnya dengan dipaksakan akhirnya berhasil. Tetapi kan artinya panggungnya ini kan pindah menjadi screen. Itu kan sebetulnya Michael itu kan diundang ke Moskow tanggal 31 Mei untuk main di Moskow Tchaikovsky Concerto diiringi orkes Tchaikovsky di Moskow, di konservatorium, di teater sana diiringi orkes simfoni konservatorium. Dan tapi gara-gara COVID panggung hilang semua sudah. Tapi sekarang ternyata saya ketemu Anda bilang, saya baru sadar, oh saya nggak perlu sedih panggung hilang karena sekarang saya punya panggung baru, screen. Apakah betul optimisme saya betul nggak itu? Ya, optimisme itu dengan segala keterbatasan ya, karena kita berhadapan dengan lewat mediumnya komputer kebetulan atau laptop atau apapun handphone. Kalau live kan tidak lewat medium, kita berhadapan manusia dengan manusia gitu. Dilema psikologisnya itu. Tapi kan kenyataan itu harus dihadapi gitu. Nah ya, tapi kan seperti Anda bilang tadi, keterbatasan itu kan kita bisa cari kelebihannya. Betul sekali. Ya, betul. Maka dalam mentoring sekarang ada syarat, selain misalkanlah seorang penari atau teaterwan, selain mengetahui syarat-syarat tentang teater atau tari, tapi harus ada mentoring tentang syarat-syarat visual audio yang efektif di layar laptop atau layar apapun.
Ya contohnya seperti wawancara kita ini sekarang ya. Kan ini tadi beberapa kali kan macet gara-gara suaranya nggak keluar. Ya itu kan, yang Anda maksud itu kan. Ya, syarat itu kan gitu. Iya, termasuk wifi-nya suka kacau, kan ini. Betul, gitu, betul. Hebat. Terima kasih. Anda menyemangati. Saya pikir aku kok jadi wong edan gini ya, saya pikir gitu. Tapi ya ternyata semua edan semua. Kadang-kadang nggak jadi gila juga karena komunikasi langsung ada keterbatasan kan, apalagi guru-guru praktek ya. Oh iya. Guru-guru tidak bisa memahami apa yang disebut pengembangan karakter secara real pada anak didiknya, gitu. Itu juga tidak gampang sama sekali kan, gitu. Jadi ada profesi-profesi yang dimudahkan lewat ekosistem digital baru ini, ada profesi-profesi yang keterbatasannya lebih banyak. Tapi tergantung juga kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri kan. Ya, betul. Ya seperti saya tentunya lebih senang ketemu Anda langsung. Cuma saya sekarang menikmati bicara Anda walaupun pakai kagok-kagok sedikit, tapi saya menikmati sekali. Nah, saya sangat senang tadi mendengar Anda sudah dapat pesanan dari Netflix. Ya, betul. Sebetulnya ada pesan. Jadi produksi Netflix pertama saya sebagai penulis skenario dan supervisi gitu. Sutradara ada sutradara muda. Ya. Tapi ini apa judulnya itu apa? Supaya nanti kalau jadi saya mau nonton gitu di Netflix. Ya, perfect fit. Jadi tentang pasangan yang sempurna itu sutradaranya Hadrah namanya. Saya lebih sebagai supervisi, kayak konsultan untuk produksi, desain produksi gitu. Oh, ini ada sutradara muda kan ini. Ya. Wah, bagus ya. Jadi Anda ceritanya lucu ya, kalau mentoring itu memang kita terbiasa berkumpul ya bersama ya. Jadi kalau misalnya ada kalau di masa saya mentoring orang kelompok di Australia, itu contoh ya. Itu setiap individu itu sudah terbiasa punya silabus sendiri di dalam dirinya, mengerjakan PR. Jadi kalau dia tokoh X gitu, saya mentoring untuk dia pengembangan tokoh X gitu, atau tokoh Julius Caesar lah misalkan. Nanti waktu sebelum program misalkan 3 minggu dia udah bicara, dalam 2 minggu saya akan menunjukkan hasil ini, 2 minggu kemudian saya menunjukkan hasil ini, dalam minggu pertama latihan saya seperti ini di dalam rumahnya masing-masing kan gitu. Jadi ada silabus masing-masing individu. Kalau di Indonesia tidak terbiasa silabus. Jadi begitu ditanya, berkembang. Saya itu belum ngerti. Saya belum ketemu sutradaranya. Dalam arti saya gundul kamu. Nggak usah ketemu sutradaranya. Kamu harus bikin jadwal untuk bos ini. Ini susah Mas Garin. Ini belum ada instruksi. Lalu gimana nih bikin jadwal latihan sendiri itu? Karena terbiasa berkumpul. Gitu kan. Jadi gotong royong. Ya gotong royong. Jadi tidak mudah di awal mentoring itu, sangat tidak mudah karena tadi adaptasi dari kelompok kerja bersama menjadi kelompok terpisah-pisah individu-individu yang harus mampu melakukan silabus atau pekerjaan rumah menjadwal dirinya di setiap hari, kemudian hanya pada waktu pertemuan seperti ini hasil dan evaluasi terjadi itu belum menjadi bagian hidup kita yang di kebanyakan ya. Sekarang sudah mulai terjadi. Saya yakin kok teman-teman kita ini, apalagi generasi muda ini kan kemampuan adaptifnya kan luar biasa sekali saya lihat kan. Ya, karena mereka saya lihat masih mencari kepribadian kan. Lah kan untung kalau belum punya kepribadian kan gampang kalau menyesuaikan. Kalau sudah kan berlatih lokal. Nah, gini Mas Garin. Saya mau tanya ke Anda ya, mumpung ini sekarang Anda itu saya bisa ngomong dengan Anda. Saya itu kok sulit ya nonton film Korea. Sulit. Tapi kalau nonton film Jepang, saya tuh bisa. Tapi kalau film Korea tuh nggak pernah berhasil, termasuk yang dapat Oscar itu apa Parasit itu
apalagi ya. Saya kan maksakan diri untuk bang dapat Oscar ya, kok saya nggak nonton. Ya, sebentar, Mas Garin. Nah ini apa teknis nih, hilang, Anda hilang. Halo, tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ya, tes. Ya oke. Nah gambarnya hilang, nggak peduli dah. Saya lebih butuh suara Anda. Ya boleh. Gini, kenapa Mas Garin, kok gimana? Oh aja. Oh, dia cuma monitornya aja, Pak. Waduh, ini silabusnya kacau, Pak. Oke. Sekali lagi, saya kepengen kok nggak bisa mengikuti iramanya film Korea itu, kok bisanya kalau film Jepang bisa. Nah, what is wrong with me? Tidak hanya sebenarnya Pak Jaya ya, beberapa teman saya itu juga ada yang tidak, dia bisa melihat film Korea tapi tidak menikmati sebagai karya gitu loh. Itu terjadi gitu. Saya sendiri pada awalnya mulai berpikir kenapa gitu. Mungkin saja terjadi semacam ini. Memang kalau film Korea lahir di atas tahun 1995. Ya, 1996 ke atas itu mulai lahir kebangkitan film Korea dengan Busan International Film Festival. Suatu generasi dengan storytelling industri televisi sebetulnya gitu. Dengan pengaruh film, televisi dan entertainment, budaya pop besar sekali di sini yang mempengaruhi Korea. Sementara film-film misalkan lah, film-film kebangkitan film New German Cinema tahun 40, novel folk di Prancis dan sebagainya, neorealisme Itali, lalu alirannya Akira Kurosawa yang tumbuh pasca Perang Dunia, itu tumbuh pada wilayah sastra, teater, dan nilai-nilai seni-seni rupa yang seperti ekspresionisme dan sebagainya. Dua ini menurut saya membawa suatu perubahan yang besar, sehingga kalau misalnya Parasit itu kok menang, itu banyak yang bingung juga menangnya di mana gitu. Tapi ada yang melihat, nah karena aspek-aspek ini dia menang gitu. Ada kemungkinan, mungkin salah, mungkin benar ya. Itu sumber pertumbuhannya itu memang berbeda gitu. Sehingga ketika orang mencintai karya-karya besar sebelum tahun 80 lah kayak gitu, sebelum tahun 90 itu begitu masuk ke wilayah karya-karya kayak Korea menjadi bingung. Maka kalau Anda nonton Netflix, ada yang penggemar Korea banyak banget, tapi ada yang nggak nonton sama sekali, nonton yang lain sama sekali. Itu terjadi sebetulnya gitu. Jadi memang itu kesulitan persepsi ya, dari saya yang sudah terbiasa kepada irama dan nuansa yang itu. Gitu. Ya, kemudian ada yang lain, susah ngikutinnya begitu, guys. Ya, betul. Nah, jadi kalau memang, saya boleh tanya, ya, saya juga kalau nonton film Jerman itu, ya, saya malu kalau ngaku nggak ngerti. Ya, betul. Nanti dibilang goblok kan anunya gitu. Padahal saya itu nggak ngerti sebetulnya ya. Kan sampai pernah ada satu peristiwa di mana ada satu orang melakukan kejahatan, terus dia pakai alibi bahwa dia sedang menonton seorang film karyanya waktu itu siapa itu sampai lupa ya, pokoknya sutradara Jerman itu di bioskop itu ya. Nah kemudian hakimnya tanya, nah kalau kamu nonton gitu, kamu cerita dong, ceritanya apa? Lah dia nggak bisa cerita karena nah kamu bohong kan gitu. Padahal dia nonton, tapi dia nggak bisa. Nah ini kenapa? Kok apa sih? Saya kan itu Black Trommel kan Anda tahu kan, yang dapat Oscar juga Black Trommel. Ya. Itu saya nonton itu. Ya saya wah bagus, tapi sebetulnya saya nggak mudeng gitu loh. Itu what is wrong with me? Ya sebetulnya ada kritikus terkemuka Jepang namanya Tadasato ya. Lalu dia bilang kepada saya bahwa
saya menonton film kamu lebih dari 5 kali dan saya sering nggak ngerti, gitu. Tetapi kata dia, misteri itu bagian dari pergulatan kita menonton. Maka film-film yang baik itu, kenapa dia bicara gitu? Karena banyak kritikus kita nonton film saya selalu nyebut sulit dimengerti, ada kata itu. Bagi dia tidak boleh kritikus menyebut sulit dimengerti. Misteri boleh gitu. Nah, bagi dia nonton film-film yang bagus itu adalah pergulatan. Maka di dalamnya ada ketidakmengertian itu karena pergulatan. Dan ketidakmengertian dan pergulatan itu jadi bagian dari semacam filsafat lah hidup seseorang. Ya. Kalau film-film Korea gitu, itu teknik untuk orang ingin tahu, tapi pasti tahu. Opera Sabun itu kan sudah tahu konflik ini muncul jawabannya konflik ini. Jadi permainan tahu dan tidak tahu bukan sebagai suatu pergulatan. Gitu. Oke. Jadi ini menurut pandangan saya ya. Tidak apa-apa loh, saya memang ya semua pandangan kan subjektif semua kan, tidak ada pandangan orang lain, matanya mata Anda kok mandangnya orang lain lebih. Nah, jadi semacam itu. Oke. Nah, baru kemarin saya nonton film Saladin. Ya. Yang bikinan Mesir. Yang saya tadinya malas nonton, tapi karena yang anunya itu si Mahfud, yang dapat Nobel, maka saya tertarik karena skenarionya novelnya itu. Tapi saya akui pada awalnya saya itu iramanya itu saya nggak bisa ngikuti, tapi lama-lama saya bisa masuk dan saya sangat menikmati anunya. Tapi beda sekali dengan film Hollywood maupun dengan film Prancis, itu beda sekali. Apakah memang tradisi film Mesir Bapak ngikutin apa enggak? Ya memang kalau kita lihat Timur Tengah secara umum ada Mesir, Iran gitu, yang pada film-film seninya mereka ya terbiasa di dalam tradisi Sufi Islam. Sufi Islam adalah cerita sehari-hari yang harus kita alami dan kemudian mengandung suatu filsafat atau nilai. Setelah kita mengalami cerita sehari-hari itu. Jadi kalau cerita-cerita tentang para filsuf di Timur Tengah tidak dimulai dengan kata-kata serem dulu. Dimulai dari cerita-cerita lucu sehari-hari, lalu kita mendapatkan kisahnya, kan gitu. Nah, tradisi Sufi kayak di Iran, maka segala-galanya dia semacam melawan tradisi serba besar dan keras konflik dari Amerika. Maka film Iran misalkan, itu konfliknya bukan tabrakan truknya banyak kena pompa bensin, terbakar, lompat, mati, enggak, mati jungkir balik lagi kan gitu. Mereka remnya blong naik sepeda. Itu konfliknya itu. Di dalam keseharian mereka menemukan sebuah konflik besar kemanusiaan gitu. Yes. Waduh, terima kasih. Memang itu yang saya lihat. Ya, kemarin itu saya masuk. Untuk mengalami masuk perlu waktu. Gitu. Kira-kira kalau tradisi film-film Timur Tengah ada tradisi Sufi mengalami kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Sekarang kan saya sudah muter. Memang saya muter Korea, ke Jerman, Mesir. Sekarang saya ke Indonesia. Ini paling tragedi dan ironi dan komedi jadi satu ini. Nah, ya, makanya saya minta sekarang analisa Anda tentang estetika atau filosofi film Indonesia sebagai penutup. Silakan. Ya, sebenarnya ada buku Australia kemarin tentang presiden judulnya Paradoks ya. Dan paradoks, oke. Nah, film Indonesia itu juga paradoks sejak awalnya. Kalau kita nonton film Terang Bulan tahun 19 sekitar 37-an, itu film paling dianggap komersial pertama lah gitu. Tapi kalau kita lihat kandungannya, kostumnya itu kostum Hawaii. Namanya nama Hawaii tokoh-tokohnya. Nama pulaunya juga Hawaii. Karena apa? Hawaii pada abad itu, era itu populer, kayak Korea sekarang. Maka salah satu ciri kita film Indonesia itu selalu meniru spin off karya-karya dari luar yang populer gitu. Itu ciri pertama. Itu kelihatan pada film Terang Bulan, belum yang lain-lain kan gitu kan. Sekarang semua serba Korea, wajahnya kan gitu, wajah pemain-pemain kita serba Korea, bahasa gitu itu.
Bahkan kalau dulu cappuccino terkenal, begitu ada kopi susu gula aren terkenal, cappuccino hanya dalam waktu 2 tahun begitu populer. Sekarang kopi susu gula aren di mana-mana gitu kan. Dulu es teh terkenal. Sekarang kalau ke restoran bilang es teh, dia akan jawab iced tea, Mas. Saya minta es teh iced tea. Dia nggak bisa kalau nggak es teh itu nggak bisa, karena kalau es teh 10.000 mungkin es teh 2.000, kalau iced tea 10.000 mungkin ya. Bahasa Inggris lebih mahal dari bahasa Indonesia memang. Tapi tadi saya katakan tadi, lalu ciri yang kedua adalah apa yang disebut film Lutung Kasarung di film pertama Indonesia. Nah. Oke. Itu 1926. Oke. Itu karena gubernur atau bupati Bandung merasa khawatir seni lokal akan hilang. Maka dia memberi bantuan ekonomi bikin film dari cerita rakyat, agar cerita rakyat mampu hidup di dalam era baru screen ini, layar ini. Jadi selalu ada dua paradok di kita. Ayo cinta Indonesia gitu kan. Ayo ini lindungi bulu, tapi kita nyontoh terus gitu kan. Mengkonsumsi es teh aja nggak boleh sekarang. Di restoran sampai berkelahi, es teh Mbak, tidak ada es teh di sini, iced tea. Es teh, teriak juga tetap gagal loh. Itu kalau di restoran-restoran di Jakarta itu kita bilang es teh, kasihan sih es teh itu. Bahasa Indonesia kasihan. Nah, contoh dua paradok ini. Satu, ya selalu mengcopy dengan euforia. Ya, kalau ada teknologi baru, ada ini baru, presiden baru, euforia lah. Tapi di sini selalu ayo kita selalu berusaha melindungi budaya dalam negeri, tapi mengkonsumsi luar negeri kan gitu. Ya yuk jamu dalam negeri, tapi kalau jamu dari negeri antah berantah gitu kemasannya bagus ya lebih dikonsumsi itu, misalkan kan gitu. Iya kan? memang betul. Nah kalau gitu, kalau saya keliru dikoreksi ya. Anda tergolong yang itu, yang mau melestarikan unsur-unsur peradaban kita sendiri. Sebetulnya persoalannya adalah kita punya sumber warisan yang kaya. Jadi yang ada di sekitar kita. Yang saya pribadi mampu mengelolanya. Ya kan? Jadi kalau karena saya banyak berkeliling Indonesia, maka sumber-sumber kekayaan lokal itu, baik di saya syuting di Papua, di Bali, Kalimantan, di Jawa, lalu saya transform ke dalam apa yang disebut dengan nilai-nilai kontemporer. Tapi warisan budaya ini di dalam sejarah kesenian selalu menjadi sumber utama. Mari kita lihat misalkan Lion King lah. Lion King itu paling laris, paling terkenal, dapat penghargaan teater musikal di Amerika maupun di Eropa lah. Dia sutradaranya ke Indonesia 5 tahun untuk belajar wayang, belajar apapun, dan kemudian walaupun dia memahami teknik-teknik barat seperti Broadway, justru blocking lokal, cara-cara lokal, ekspresi lokal Indonesia itu ditransfer kepada bentuk-bentuk panggung baru, tata cahayanya, kemasannya, dan sebagainya. Nah, ini sutradara paling populer di Amerika. Mari kita lihat Ilaga Ligo lah. Sastra terpanjang di pemainnya orang Indonesia semuanya. Sutradara Amerika, manajernya orang Amerika, teknologinya Amerika, kan gitu. Tapi sumber warisan kita, ya gitu. Mari kita lihat misalkan studio-studio besar dan mereka memakai Mahabharata, memakai ini. Lah Hollywood aja memakai karya-karya 1001 Malam Timur Tengah. Mereka nggak punya cerita-cerita romantis kayak 1001 Malam kan gitu. Oleh karena itu kalau ditanya apakah saya mencintai daerah pasti, tapi lebih pada kesadaran warisan kita, kekayaan kita. Kayak misalkan Louis Vuitton itu kan pakai kawung simbolnya, pakai kawung gitu. Ini adalah suatu oasis yang nggak pernah mati karena sebetulnya kekayaan warisan budaya ini adalah oasis yang nggak pernah mati, bisa ditafsir terus menerus. Ya kayak saya datang ke misalnya di Murung Raya lah, ternyata ada orang Dayak yang ahli bahan-bahan kayak jamu lah, yang tinggal satu-satunya yang memang dari kecil dia harus ke hutan untuk mengambil itu dan kemudian untuk menjadi obat bagi kampungnya.
Tapi sekarang sudah tua sekali dan tidak ada generasinya kan gitu. Nah, kita lihat warisan-warisan itu sebetulnya sangat luar biasa, ya kan? Dan itu menjadi semacam misalnya kayak film Korea. Itu dalam suatu riset yang paling utama, kenapa dia salah satu dihormati di Mandarin ya, Korea ini, karena masih tetap mempraktekkan Konfusianisme. Maka dalam cara anak muda di dalam film-film Korea, Opera Sabun Korea di Netflix segala itu selalu hormat pada orang tua, hormat pada guru. Kalaupun ayahnya penjahat, ngasih minumnya tetap hormat. Ayahnya tetap dihukum, tapi menundukkan kepalanya. Nah, Konfusianisme untuk berpihak pada nilai-nilai Konfusius tetap ada di Korea ini. Sehingga dia diterima bahkan sampai Cina. Itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya warisan-warisan kita itu sebagai sumber perpustakaan itu besar sekali. Tinggal cara kita mengangkat dalam dunia masa kini dengan syarat-syarat yang masa kini gitu. Jadi saya tadi tepuk tangan tapi mungkin Anda nggak dengar tepuk tangan, maka saya ulang lagi. Nah, terima kasih. Dengar. Nah, waktu yang membatasi Mas Garin, saya maunya si wayang kulitan sampai besok pagi. Tapi ya ini karena waktu membatasi, kami nggak punya apa-apa Mas Garin, dengan sangat malu-malu kami akan mengirimkan ini ke alamat Mas Garin, ucapan terima kasih karena Mas Garin telah berkenan untuk menjadi narasumber acara kami yang sangat-sangat sederhana ini, ya. Ini tolong jangan dibandingkan dengan Oscar atau Piala Citra. Tapi ini tulus kami ucapkan karena kami sangat berterima kasih. Mas Garin mau meluangkan waktu untuk saya belajar dari Mas Garin tentang sinematografi di masa pandemi. Tepuk tangan untuk Mas Garin. Terima kasih. Ini lebih dari Oscar, namanya Oscar. Os dari Jaya Suprana. Terima kasih. Terima kasih semuanya.